sahabat Pondok Media di seluruh Indonesia. Kami datang, kita belajar. Jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng, like, comment, and share ya, agar kalian dapat update video terbaru dari kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam anak-anak Indonesia yang hebat. Selamat berjumpa dengan Pondok Media. Pondok Media datang, belajar menjadi senang. Kali ini Pondok Media bersama dengan kelas 4 untuk membahas soal-soal penilaian akhir tahun untuk tahun pelajaran ini ya. Baik anak-anak, kita langsung saja ke soal-soalnya. Tapi sebelumnya, karena ini baru pertama kali Pondok Media mengupload materi pembelajaran atau soal-soal penilaian akhir tahun untuk kelas 4, maka mohon silahkan anak-anak sedekahkan subscribe kepada kami ya. Kami berbagi ilmu, kalian bersedekah subscribe, sama-sama menguntungkan karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya. Baik anak-anak, kita lanjut ke soal yang pertama. Berikut ini adalah ciri-ciri dari segi banyak beraturan, kecuali berarti yang tidak. Sudut-sudutnya sama besar, betul nggak nih ciri-cirinya? Ya betul. Panjang semua sisinya sama, ya betul. Panjang sisinya tidak sama, berarti ini berlawanan dengan ini, berarti ini yang salah. Bentuknya cembung, artinya menonjol keluar ya, tidak ada yang ke dalam, ini juga betul sekali ya. Berarti yang tidak adalah C, berarti jawabnya adalah C, kecuali. Dan nomor 2, perhatikan gambar berikut ini untuk nomor 2 ya. Bangun di atas yang merupakan bangun segi banyak beraturan. Kalau kita lihat ciri-cirinya ini tadi, maka kita akan mengetahui bangun mana yang memenuhi ciri-ciri ini tadi, yaitu bangun 1 dan bangun 2. Bangun 3 tidak memenuhi karena salah satu sisinya yang sepasang ini tidak sama dengan sisi ini ya. Bangun 4 juga tidak memenuhi karena sisinya juga tidak sama dan sudutnya pun tidak sama. Baik, berarti jawabannya adalah A1 dan 2. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke nomor 3. Bangun segi banyak di bawah ini mana yang mempunyai 8 sisi? Nah, ini mudah, kita hitung aja. Ini berapa? 4, ini 5 ya, ini 6, dan yang D nya, nah ini yang D8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti jawabannya adalah D. Kita lanjutkan untuk yang nomor 4. Bangun segi banyak beraturan mempunyai 4 sisi sama panjang dan memiliki 4 sudut sama besar, yaitu 90 derajat Celcius, 90 derajat ya, adalah titik-titik. Mana anak-anak? Ini sudah jelas ya. Mana? Persegi sudah jelas. Nomor 5, perhatikan gambar di bawah ini. Ini panjangnya 20, lebarnya 12. Ini bangun persegi panjang. Kelilingnya berapa anak-anak ya? Maka kita tinggal hitung saja. Kalau ini 20, berarti ini juga 20 cm. Kemudian ini juga 12 cm. Maka untuk kelilingnya tinggal hitung saja ya. 20 tambah 12 berapa? 32. Berarti ini juga 32 tambah 32 sama dengan 64. Berarti jawabannya adalah B, 64 cm. Kemudian yang nomor 6. Keliling sebuah segitiga sama sisi adalah 51 cm. Panjang sisinya adalah berapa? Nah, kalau kelilingnya misalnya ini segitiga sama sisi itu sisinya sama anak-anak. Nah, itu kelilingnya itu 51 cm. Maka tentunya untuk mencari sisinya adalah keliling dibagi 3. 51 dibagi 3. 5 dibagi 3 dapat 1, betul ya.
1 kali 3 adalah 3, kemudian kita kurangi 2, 1 bagi 3 adalah 7, berarti sisinya adalah 17 cm. Paham anak-anak ya? Sekarang kita lanjutkan ke nomor 7. Kita membeli kertas asturo dengan luas 121 cm persegi. Jika kertas asturo tersebut berbentuk persegi, maka panjang sisi kertas asturo adalah titik-titik cm. Bagaimana caranya anak-anak? Ini kertas asturo ya, persegi bentuknya. Kemudian luasnya adalah 121 cm persegi. Maka cara mencarinya adalah menggunakan untuk mencari panjang sisinya, salah satu panjang sisinya karena sama ini ya, kita cari 1, maka adalah akar pangkat 2 dari 121. Kita titik angka 2 angka dari belakang, 1 dekat ke 1. Kira-kira dapat berapa nih? Yang belakangnya 1 berarti 1 ya, berarti 11 nih nanti ya, 11 kali 11 itu 121. Jawabannya adalah C. Nanti di kelas 5 akan dipelajari cara mencari akar pangkat 2 dan cara mencari akar pangkat 3 yang lebih mudah. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah persegi panjang yang di dalamnya ada segi 3. Yang ditanyakan nomor 8 luas bagian yang diarsir, berarti segitiga ini. Ini bisa dicari dengan berbagai cara. Cara yang pertama adalah mencari luas segi 4 ini, kemudian dibagi 2. Mengapa dibagi 2? Karena ini adalah separuhnya. Kalau kita bagi begini, kan ini separuh dari ini separuh dari ini. Nah, maka ini adalah separuhnya ya, atau setengahnya luasnya dari persegi panjang ini. Maka bisa ditulis 20 dikali 40 dibagi 2. Nah, kalau ini kita sederhanakan, dibagi 2 dapat 1, bagi 2 dapat 10, maka tinggal 10 kali 40 sama dengan 400 cm persegi. Atau dengan cara kedua, nah, ini segitiga, alasnya adalah 40, tingginya adalah berapa? 20. Nah, karena sama dengan ini, maka rumusnya juga sama, alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya berapa? 40, tingginya 20 dibagi 2, kan sama saja nanti, sama ya, hasilnya sama, 400. Baik, kita lanjutkan ke nomor 9. Gambar di bawah ini yang menunjukkan garis lurus adalah macam-macam jenis garis ini anak-anak ya. Perhatikan, masih ingat ini nama yang A itu namanya apa ini? Sinar garis. Dan yang B, nah ini yang garis ya, ruas garis ya. Yang ruas garis ini ya, ini ruas garis. Nah, ini yang garis lurus. Kemudian ini yang juga sinar garis, maka jawabnya adalah yang merupakan garis lurus adalah B ya. Nah, nomor 10. Perhatikan gambar berikut ini ya. Kedudukan dua garis di atas adalah ini garis M dan garis M. Apakah sejajar? Tentu saja tidak, karena kalau sejajar itu tidak akan berpotongan. Ini berhimpit juga tidak. Nah, ini yang jelas berpotongan. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke nomor 11. Perhatikan gambar ini untuk nomor 11 dan nomor 12. Pasangan garis yang sejajar ditunjukkan oleh garis mana? Kita lihat langsung ke pilihannya. PQ itu ini sejajar dengan MN. Bukannya ini nanti kalau dilanjutkan malah jadi satu garis, berarti ini tidak. Kemudian KT dan NO. KT ini sampai sini, NO. Nah, ini kalau dilanjutkan malah akan berpotongan, berarti ini juga tidak. ST dan KT. ST itu ini, KT, nah ini juga berpotongan, berarti tidak. Tentunya D harus betul, LM dan IR. LM dan IR, nah, berarti ini betul sejajar. Berarti jawabannya adalah D. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke nomor 12.
titik potong garis ST dan RS. ST dan RS. RS. Nah, ini di mana? Di titik S ya. KT dan mana tadi? ST dan RS ya. ST dan RS berpotongan di titik S. Jawabannya berarti B. Kita lanjutkan untuk nomor 13. Perhatikan tabel berikut ini untuk menjawab nomor 13 dan 14. Ini data jus buah kegemaran siswa kelas 4. Kita langsung ke pertanyaannya. Jus yang paling banyak disukai siswa kelas 4 adalah, berarti yang banyak disukai siswa ini jambu 12. Yang banyak lagi mana? Tidak ada, berarti isinya adalah jambu. Mudah ya kalau membaca tabel seperti ini. Kemudian nomor 14, jumlah seluruh siswa kelas 4 adalah, nah kita hitung saja semuanya banyaknya siswa kelas 4 di sini karena kesukaannya berbeda-beda ya. Nah ini berarti 20, betul ya. Kemudian ini 15, kemudian ini 7 dan 8 juga 15, maka ini 30 ditambah 20 berarti 50. Ada nggak jawaban 50? C ya, betul. Berarti jawabannya adalah C, ada ini 50. Baik anak-anak, kita lanjutkan untuk nomor 15. Kita lihat, perhatikan diagram batang berikut ini untuk mengerjakan soal nomor 15 dan 16. Ini nilai ulangan harian matematika siswa kelas 4. Sudah bisa ya cara membacanya anak-anak. Yang dapat nilai 65 adalah 8 siswa, yang dapat nilai 70 adalah antara 8 dan 10 berarti 9 siswa, dan seterusnya. Sekarang pertanyaannya, jika jumlah seluruh siswa kelas 4 adalah 60 anak, maka jumlah siswa yang mendapat nilai 95, ini 95 kan belum ada diagram batangnya, maka kalian harus bisa mencari, karena jumlahnya adalah berapa anak tadi? 60 anak, maka 60 anak ini nanti dikurangi dengan ini semuanya. Ini 8 tambah 9, 8, 9, ini 12, ini 8, ini 6, 8, 6, ini 9 lagi, ini 5 ya. Maka kita jumlah semuanya di sini ya. 5 dengan 8 adalah 13, ini adalah 21, ini 14 dan 9. Kita tambahkan lagi ya. 13 dengan 21 adalah 34, 14 dengan 9 adalah 23. Berarti jumlahnya adalah ini 7. Betul ya, ini 5. Berarti kalau 60 masih kurang berapa ini? Ini sudah 57, berarti kurang 3. Nanti ini diagram batangnya begini ini. Ya, yang jawabannya adalah D ya, 3. Nah, kita lanjutkan untuk nomor 16. Selisih banyak siswa yang memperoleh nilai tertinggi dan terendah. Yang nilai tertinggi berapa? 100. Berapa jumlahnya? 5 anak. Dan yang terendah 65, 8 anak. Berapa selisihnya? Berarti 8 dikurangi 5, berarti berapa? 3. B berarti. Baik anak-anak, mudah ya. Sudah. Kita lanjutkan untuk nomor 17. Perhatikan gambar di bawah ini. Sudut di atas yang merupakan sudut tumpul adalah, sudah jelas ya, nomor berapa? 3. Ini sudut tumpul. Nah, ini sudut lurus. Ini siku, ini sudut lancip. Nah, berarti nomor 3 C. Kemudian nomor 18. Sudut KLM ditunjukkan pada gambar di atas berapa derajat? Ini hitungnya berarti dari yang luar ini ya. Ini nolnya di sini 10 sampai di sini 90. Nah, sampai di sini 130. Ditambah separuhnya karena antara 130 dan 140 adalah 5, berarti 135. Berarti jawabannya adalah A. Nah,
Dan nomor 19, sudut terkecil yang dibentuk kedua jarum jam di samping adalah terkecil, berarti ini ya. Ini berarti jam 8 pas. Maka kita tinggal hitung saja, kalau sampai sini itu adalah 90 derajat sudut siku-sikunya, maka ditambah 90 ini dibagi 3 ya, satu angka 3 berarti 30, berarti tambah 30, berarti 90 tambah 30 berapa anak-anak? 120 derajat. Ada nggak 120 derajat? Ada. Jawabannya adalah D. Nah, baik, kita lanjutkan untuk yang nomor 20. Pernyataan yang tidak benar tentang sudut adalah yang tidak benar, berarti yang salah. Kita lihat A. Semua sudut yang besarnya kurang dari 90 disebut sudut tumpul. Betul? Betul. Yang B, besar sudut siku-siku 90 derajat. Betul? Betul. Semua sudut pada segitiga sama sisi berupa sudut lancip. Betul nggak sama sisi sudut lancip? Sudut lancip sama sisi segitiga itu sudutnya 180. Kalau sama sisi berarti dibagi 3 karena sama sudutnya, berarti 60 sudut lancip enggak? Iya betul berarti. Dan yang ketiga, yang D, terdapat 4 sudut siku-siku pada bangun persegi. 4 sudut siku-siku pada bangun persegi. Kok betul semua ya? Mana yang salah ini? Terdapat 4 sudut siku-siku persegi kan ya? Pada bangun persegi. Semua sudut pada segitiga sama sisi berupa sudut lancip. Betul. Besar sudut siku-siku selalu 90 derajat ya. Semua sudut yang besarnya kurang dari 90 disebut sudut. Oh ini maaf, ini salah baca kita ya, maaf ya. Semua sudut yang besarnya kurang dari 90 disebut sudut ini lancip ya. Yang betul itu lancip, tapi ini sudut tumpul, berarti ini salah. Maaf tadi persepsi saya salah ya. Berarti jawabannya adalah A. Ini kalau lebih dari 90 baru sudut tumpul. Baik anak-anak, itu untuk pilihan gandanya. Kita lanjut untuk isiannya biar lebih paham. Bangun di samping termasuk segi banyak. Ini beraturan nggak? Sama nggak sudutnya? Sama. Sama nggak sisinya? Sama. Berarti ini sudah segi banyak beraturan. Kemudian nomor 22. Besar setiap sudut pada bangun segi 4 beraturan. Segi 4 beraturan itu berarti apa? Persegi, karena sisinya sama. Sudutnya berapa? 90 derajat. Lanjut nomor 23. Segi banyak yang memiliki 6 sudut sama besar dan sisinya 6 sama panjang disebut ya segi 6 beraturan. Ditulis saja segi 6 beraturan. Oke, nomor 24. Halaman Pak Rudi berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 40 meter kali 15 meter lebarnya. Kelilingnya berapa? Nah, persegi panjangnya 40, lebarnya 15. Berarti 40 dengan 15 itu 55. Berarti 55 kali 2 berarti 110 untuk kelilingnya. 110 apa? 110 satuannya meter. Paham ya anak-anak ya? Kita lanjutkan ke nomor 25. Luas persegi sama dengan luas persegi panjang. Panjang dan lebar persegi panjang adalah 16 dan 4 cm. Maka sisi-sisi persegi berapa? Ini ada 2 bangun ya. Persegi panjang dengan persegi. Yang persegi panjang ini sama luasnya ya anak-anak ya, anggap saja ini sama luasnya nanti. Maaf ini tidak bisa menggambar lurus. Ini panjangnya 16, lebarnya 4. Maka kita cari luasnya. 16 kali 4. 6 kali 4 24, 2 disimpan berarti 64. Kalau luasnya ini sama juga, persegi juga 64 cm persegi ya. Maka berapa panjang sisinya persegi ini? Maka akar pangkat 2 dari 64. Nah,
berapa anak-anak? 8, karena 8 kali 8 adalah 64. Berarti isinya adalah 8 cm. Baik anak-anak, kita lanjutkan untuk nomor 26. Luas pembagian yang diarsir pada gambar di samping, nah ini sama separuhnya ya, setengahnya, separuhnya dari persegi panjang, maka bisa dicari 32 kali 12 dibagi 2. Yang dibagi 2 bisa ini, bisa 32, bisa 12. Mudah yang mana? Nah silakan dibagi, kita bagi yang ini saja ya, bagi 2 dapat 6, maka tinggal 32 kali 6, 12, 1 disimpan, 6 kali 3 adalah 18, 19, berarti 192 cm cm persegi, maaf. Nah nomor 27, hubungan kedua garis di samping adalah, nah, ini berpotongan dengan sudut 90 derajat, berarti berpotongan tegak lurus, berpotongan tegak lurus. Nah, demikian anak-anak untuk nomor 27. Kita lanjutkan ke nomor 28. Perhatikan gambar ini untuk nomor 28 dan 29. Semua garis yang sejajar dengan garis CD ini dia, berarti yang sejajar dengan ini mana? Ini tentunya ya, AB dan EF. Nah, betul ya, AB dan EF. Ada lagi? Tidak ada. Hubungan garis KL dan MN. KL dan MN ini kalau dilanjutkan akan berpotongan, berarti hubungannya adalah berpotongan. Kita lanjutkan ke nomor 30 ya. Banyaknya gula yang ini, perhatikan tabel. Ini tabel penjualan gula di sebuah toko selama 1 minggu. Banyaknya gula yang terjual dari hari Selasa. Pada hari Selasa, maaf, hari Selasa berapa? 70 kg. Mudah ini ya, 70 kg. Penjualan gula paling sedikit terjadi pada hari apa? Ini 50. Ini 5. Ini ada 40, ini paling sedikit ya. Berarti pada hari Jumat. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke nomor 31. Nah, ini ada diagram batang lagi. Perhatikan nilai kelas berapa ini ya, tidak ditulis di sini. Lihat saja soalnya nomor 32. Selisih banyak siswa yang mendapat nilai 6 dan 8. 6 ini sebanyak berapa siswa? 4 siswa. 8 sebanyak 11, berarti 11 dikurangi 4, berarti berapa anak-anak? 7 ya, 7 siswa. Kemudian nomor 33, kita ke ataskan dulu. Sudut di samping memiliki 2 kaki ya. Kakinya apa? Ya, tentang ini EO dan FO, maka di sini tulis EO dan FO gitu ya. Nah, nomor 34, besar sudut terkecil yang terbentuk oleh jarum jam pukul 2.30 menit. Nah, perhatikan, kita buat jam dulu. Nah, jam 2 ini 12, 1, 2, 3, berarti jamnya jam 2 30 menit. 30 menitnya di sini ya, sini angka 6, di sini angka 3. Nah, kemudian jarum jam pendek akan berjalan separuh, karena ini jarum menitnya sudah berjalan separuh, maka jarum jam pendek adalah separuhnya. Nah, di tengah-tengahnya, maka tinggal kita hitung tadi satu angka ini berapa derajat? 30, 30, 30, berarti 90. Nah, sudut siku-siku 90 ini ya. Dan ditambah separuhnya 30 ini berapa? 15, berarti 90 ditambah 15, jadinya 105 derajat. Paham anak-anak ya? Nah, sekarang kita lanjutkan yang terakhir. Ini yang terakhir ya, soal yang terakhir.
segitiga PQR dengan besar sudut 70. Sudut P kita gambar aja ya, PQR, anggap saja ini sudah sesuai ya. Sudut P nya berapa? 70, sudut Q nya 50. Berapakah ditanyakan sudut R nya berapa ini? Bagaimana cara mencari anak-anak? Jumlah seluruh sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Nah, kalau sudah ada 70 dan 50 itu berapa? 70 dan 50 itu 120. Maka sudut yang lain tinggal mengurangi saja ini. Untuk mencari sudut yang lain dikurangi aja 0, 6. Nah, berarti tinggal 60. Berarti ini sudutnya adalah 60 derajat. Berarti di sini adalah 60 derajat sudut R. Demikian anak-anak, saya berharap ini bisa membantu kalian dalam belajar dan menjadikan kalian lebih semangat dalam belajar lagi. Mudah-mudahan di penilaian akhir tahun ini nilai kalian bagus dan bisa naik ke kelas 5. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan. Yang lupa belum subscribe, kita ingatkan silahkan di subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang belum subscribe dulu ya. Like, comment, and share. Dadah, terima kasih kawan-kawan.